Data tentang lingkungan dapat mencakup berbagai hal terkait dengan keadaan lingkungan, baik itu dalam skala global, regional, maupun lokal. Berikut adalah beberapa contoh data tentang lingkungan yang umum yang telah dikumpulkan dan juga dianalisis. Yang pertama adalah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Data ini dapat diambil dari pengukuran langsung di berbagai lokasi di seluruh dunia dan memberikan informasi tentang konsentrasi karbon dioksida, metana, dan gas lainnya yang berperan dalam mempercepat perubahan iklim global. Yang kedua adalah data mengenai kualitas udara. Data mengenai kualitas udara dapat mencakup konsentrasi partikel halus atau biasa disebut dengan PM2,5, ozon, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan lainnya. Data ini dapat diambil dari pengukuran langsung di berbagai lokasi atau dari model kualitas udara. Yang ketiga, ada data mengenai kualitas air. Data mengenai kualitas air ini dapat mencakup konsentrasi bahan kimia, mikroba, dan lainnya yang mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem perairan. Data kualitas air ini dapat diambil dari pengukuran langsung di berbagai sumber air atau dari model kualitas air. Selanjutnya, yang keempat adalah data mengenai kepadatan populasi dan penggunaan lahan. Data mengenai kepadatan populasi dan penggunaan lahan ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan di suatu daerah dan dapat membantu dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kelima adalah data mengenai perubahan iklim. Data mengenai program iklim ini mencakup perubahan suhu, curah hujan, dan cuaca lainnya yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana lingkungan telah berubah seiring berjalannya waktu. Dan juga data ini memberikan petunjuk tentang dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Next adalah data yang keenam, yaitu data keanekaragaman hayati. Data mengenai keanekaragaman hayati ini dapat mencakup informasi tentang spesies yang hidup di suatu daerah atau di suatu ekosistem, termasuk spesies yang terancam punah dan juga spesies yang dilindungi. Pada data terakhir atau data yang ketujuh, ada produksi limbah dan daur ulang. Data mengenai produksi limbah dan daur ulang ini dapat memberikan informasi tentang seberapa efektif manusia dalam mengelola limbah dan juga dapat meminimalkan dampak negatifnya pada lingkungan. Dari data-data yang tadi sudah disebutkan, semuanya itu sangat penting untuk memahami keadaan lingkungan. Mengapa? Karena dengan memahami keadaan lingkungan, kita bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan tersebut. Dari ketujuh data-data yang dapat dan sudah diambil pada lingkungan itu, terdapat beberapa peristiwa lingkungan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, antara lain 1. Banjir dan longsor di NTT dan sekitarnya pada Maret 2021 yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang parah. 2. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di daerah Kalimantan dan juga daerah Sumatera pada musim kemarau tahun 2021. Yang ketiga, pencemaran air di Sungai Citarum yang terjadi akibat limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai. 4. Kerusakan ekosistem terumbu karang di sejumlah wilayah Indonesia akibat pemanasan global dan aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Yang kelima, penggundulan hutan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia untuk kepentingan pembukaan lahan pertanian, perkebunan, dan juga lahan pertambangan.